Karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. Oil water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonance imagnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan oil water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan oil water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, hati tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga oil water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427 0815 11 107 107. Assalamualaikum, Mbak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Mbak Ulfi. Iya, ditunggu sebentar ya Mbak Sela ya. Iya. Alam kuburan yang ada hanya penyesalan. Wa qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah SWT, tuh manusia-manusia nih, orang-orang nih, begitu mati dia bilang, ya Allah balikin saya, Allah balikin saya. Sejam ya Allah, nggak boleh sejam, setengah jam ya Allah, nggak boleh setengah jam, 10 menit ya Allah, nggak boleh 5 menit ya Allah, semenit ya Allah, balikin. Ngapain? Saya mau sedekahin harta saya mau kasihin duit saya yang itu sama si fulan, saya mau ini, saya mau itu, saya mau hadir, saya mau gitu. Lali amal salihan fima taraktu, saya akan segera nyusuli, saya akan segera berbuat kebaikan tersebut ya Allah, yang saya sebenarnya mampu untuk melakukannya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Nah, sekarang kalimat tersebut sudah hanya tinggal bahasa, nggak ada artinya apa-apa. Sudah habis kesempatannya, kata Allah. Sebab wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Habis ini kamu harus menjalani masa barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Sebelum datang waktu kamu menyesal, mumpung masih dikasih kita kesempatan untuk kita berbuat baik. Yang bisa kita kerjain dari kebaikan kita kerjain. Yang bisa kita lakukan dari kebaikan kita lakukan. Bisa hadir di majelis, kita hadir majelis. Saya masih bisa mengajar, saya ngajar. Kita masih bisa baca salawat, kita baca salawat. Kita masih bisa kasih sedekah orang, kita kasih. Apa aja yang bisa kita lakukan, masih bisa bakti sama orang tua, bakti. Gak usah hitung-hitungan terlalu ruwet, hitung-hitungan nggak sama sama hitung-hitungan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8.07 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam talk show Informasi Dakta Pagi bersama Halal Corner dengan tema jebakan minuman zero alkohol bersama divisi media dan news Halal Corner Mbak Sela Ayu Wijaya, dan kami live Instagram di @radiodakta dan di @komunitas Halal Corner. Sudah hadir di live Instagram kami. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Kabar sehat Mbak Sela ya? Alhamdulillah, ya semoga sehat semua juga, rekan-rekan Dakta juga, semoga amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas terkait dengan jebakan minuman zero alkohol. Ternyata memang yang kita konsumsi sebagai umat muslim memang zero ya, tapi ini juga perlu diperhatikan beberapa hal dan ada titik kritisnya. Silakan Mbak Sela. Baik Mbak Ulfi. Masya Allah ya, ini kan makin kesini makin banyak sekali ya minuman kekinian gitu. Kalau kita lihat zero alkohol itu rata-rata yang lagi ngetren itu seperti ya kita tahu lah, mungkin soju yang suka Korea, kemudian ada kalau pencinta kopi itu ada coffee beer, kemudian Baileys coffee, itu banyak banget yang kalau kita bilang klaim halal ya Mbak ya. Soalnya kan rata-rata kalau dibilang itu kan minuman-minuman itu sebenarnya minuman yang beralkohol gitu kan, cuman banyak sekali yang mereka itu klaim halal karena alasannya adalah zero alkoholnya aja. Jadi nggak ada alkoholnya kok sis gitu, nggak ada alkoholnya kok kak. Tapi
ini halal, cuman itu klaim halal aja dari mereka. Nah, ini yang rekan Dakta perlu waspadahi nih, jebakan minuman zero alkohol yang mengklaim halal. Seperti itu, Mbak Ulfi. Baik, jadi ini membingungkan juga bagi masyarakat. Nah, sebenarnya harus seperti apa? Apakah harus ngebuk-ngebuk dapur ya kah? Ngecek brand mereka di MUI atau di lembaga lainnya yang mengurusi halal ini, Mbak Sela? Oke, kalau untuk minuman zero alkohol itu ya kita bagi dua ya. Emang dia minuman yang emang zero alkohol yang memang halal, yang kemudian adalah zero alkohol yang kita tahu tadi sebenarnya dia tuh pakai nama-nama minuman haram gitu. Nah, kalau dia memang minuman yang halal nih dan emang sudah sertifikasi halal, kita minum aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalkan yang banyak yang seperti tadi tuh, kalau kita lihat nih dari fatwa MUI ya ada sebuah fatwa nomor 4 tahun 2003. Jadi dari tahun 2003 itu udah dirumuskan sama MUI tentang standarisasi fatwa MUI, yaitu masalah penggunaan nama dan produk. Tapi kita lebih ke namanya ya, karena ini kan jebakan minumannya gitu. Nah, ada 4 nama, ada 4 aspek yang diperhatikan sama MUI. Yang pertama itu namanya dari sebenarnya itu makanan atau minum ya. Nah, ini kita fokus ke minuman. Nah, dari 4 itu salah satu pertama adalah minuman itu tidak mengandung nama-nama menggunakan unsur yang batil gitu. Mungkin ada es pocong atau es apa gitu. Yang kedua, kemudian tidak menggunakan nama binatang atau khamar. Ya, makanya itu tadi ada bir zero alkohol, kemudian ada soju katanya halal seperti itu. Kemudian juga aroma tidak menggunakan aroma atau flavor yang haram. Jadi oke lah, mungkin kelihatannya nih dia tuh bahan-bahannya halal gitu, tapi dia ternyata pakai flavor gitu. Maksudnya dari bahan-bahannya itu ada flavor yang aromanya mirip. Nah, itu nggak bisa juga. Kayak gitu. Jadi dari MUI-nya sebenarnya udah dari 2003 udah merumuskan seperti itu. Nah, dari MUI sendiri ketika ada misalnya ya bir zero alkohol nih mengajukan sertifikasi halal dan pernah sih saat itu. Cuman memang ditolak sama MUI karena ini kan juga ada peraturan, kemudian kedua juga ada faktor tasyabuh di situ, makanya memang tidak lolos sertifikasi dan MUI juga tidak akan mensertifikasinya. Nah, ini juga alhamdulillah ya MUI itu kan berusaha ada langkah preventif buat teman-teman rekan-rekan Dakta nih. Jadi semua muslim tuh MUI udah memikirkan itu supaya kita tidak terjerumus, supaya kita juga tidak terbiasa seperti itu. Baik, dan ini juga harus menjadi perhatian. Nah, tapi kan kalau kita ini ulang ya, Mbak, tentu istilahnya nama-nama tersebut memang bagus ya. Tapi menelisiknya ini, Mbak, kayak tadi Mbak katakan ada soju, lalu juga kopi. Tapi ini yang tadi Mbak Sela katakan bir tapi non alkohol. Tapi kan kalau di mana-mana bir itu pasti ada alkoholnya, Mbak. Meskipun sekian persen begitu, Mbak. 0,001% pasti itu kan ada, Mbak. Oke, kita tadi ada soju sama bir ya. Mungkin kita bahas satu-satu. Yang bir dulu ya. Oke, kalau bir kita ambil contoh ya. Ada coffee beer, ada Baileys coffee yang sebenarnya Baileys itu juga minuman beralkohol. Kemudian juga ada bir zero alkohol. Itu kalau dilihat dari bahan-bahannya, misalkan coffee beer, itu sebenarnya kalau yang dia itu kan ada dua ya coffee beer. Mungkin kalau enggak ada yang dari Jombang, ada yang dari Boyolali. Nah, coffee beer yang dari Jombang itu tuh ingredientsnya kalau kita telisik itu ada air, kemudian ada kopinya, kemudian ada karamel, soda, karbon dioksida. Makanya kalau kita lihat, dari mana birnya? Karbon dioksida kan emang bir itu kan kayak ada buih gitu kan. Nah, dia tuh dari soda sama karbon dioksida. Nah, mungkin kalau dilihat atau diaudit, bisa jadi ya Mbak, karena kan ini belum disertifikasi halal. Bisa jadi bahannya halal. Namun, karena ada yang menggunakan nama bir di situ, makanya tidak mungkin lolos sertifikasi. Lain halnya nih, kalau misalkan yang mempunyai usaha coffee beer, itu mau mengganti nama, itu nggak apa-apa. Karena kita ambil contoh nih, ada lagi root beer. Pernah dengar juga kan pasti dulu yang ada restoran cepat saji tuh, ada tuh yang jual root beer gitu. Tapi kok dia punya sertifikasi halal gitu. Ternyata kan dia ganti nama, Mbak. Namanya jadi Sarsaparilla.
Nah, mungkin rekan-rekan data yang biasa Iya. mengonsumsi restoran cepat saji itu yang biasa, mungkin kita masih ngomongnya, yuk beli root beer-nya Iya, gitu kan. root Sebenarnya beer-nya. itu udah ganti nama. Gitu. Dan dari sebenarnya root beer-nya sendiri juga itu kan nama tanaman. Mungkin kalau di bahasa Inggris kan root beer gitu. Jadi kayak masih ada bir-birnya. Tapi memang Iya. kalau root beer sendiri ada yang beralkohol, bisa dicampur alkohol, ada juga yang tidak. Makanya ada yang bisa mendapatkan sertifikasi halal. Itu yang bir. Nah, kemudian soju. Soju juga gimana ya? Kalau kita lihat drakor ini mungkin rekan-rekan Dakta ada yang udah tahu, udah pernah nonton drakor ya. Nah, ini mungkin ada yang Iya. belum. Apa soju nggak tahu. Jadi Dikira kalau soya di kali ya, bukan? iya, kalau di adegan-adegan drakor tuh aku juga nggak pernah nonton sih. Tapi kalau dari cerita-cerita teman gitu atau baca-baca, memang ada tuh adegan lagi si opanya atau oninya itu lagi menenggak soju, lagi nuang soju kalau ada perayaan atau lagi ngapain gitu. Mereka tuh ada aja. Dan memang itu kan promosi budaya juga kan dari film Iya. seperti itu. Nah, soju itu kalau dari Korea Selatannya sendiri, dia itu sebenarnya semacam vodkanya Korea. Jadi tuh kayak minuman beralkohol yang kadar alkoholnya tuh dari 20% bisa sampai 50%. Kalau kita ngomongin sojunya sendiri, gimana Mbak? Tinggi kan kadar alkoholnya? Ya ini soju itu kadarnya lebih rendah daripada vodka. Iya, cuman memang kemudian yang kedua juga soju itu menggunakan perisa buah-buahan biasanya. Makanya lebih mudah diterima anak-anak muda. Karena rasanya itu lebih gimana ya, lebih fun gitu, lebih friendly. Kalau vodka kan mungkin agak-agak Keras ya. banget juga ya. Tapi lebih mudah diterima dan ternyata juga dari Korea itu banyak banget yang diekspor ke luar negeri seperti ke Amerika. Jadi kelihatannya yang sasaran empuknya nggak cuma di Indonesia gitu. Ternyata juga udah meluas ke Eropa, ke Amerika. Jadi soju itu penjualannya memang ngetren banget untuk tahun 2022 ini juga cukup tinggi sampai diekspor juga. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya aslinya seperti itu ya. Iya. Dia itu kan minuman beralkohol. Nah, ketika dibawa di Indonesia, karena kita Muslim, soju halal deh. Apa-apa Soju jadi versi halal, halal. halal. Iya, terus klaim zero alkohol halal. Nah, pertama nih dari namanya, tadi kan udah dijelaskan, namanya kan menggunakan soju. Nah, soju itu hammer sebenarnya. Cuman kita mungkin karena jarang ya, maksudnya budaya Korea itu kan baru masuk ya, kayak drakor-drakor gitu. Beda kalau lain halnya kayak wine, beer, itu kan udah agak lama masuk. Nah, kalau kita lihat, tapi Masya Allah ya, soju itu banyak banget perusahaan yang memproduksi soju. Nah, tiap perusahaan juga beda-beda, Mbak. Ada bahan-bahannya tuh ada yang menggunakan sparkling water. Kemudian ada juga dia pakai flavor. Nah, itu bisa jadi dia halal, bisa jadi dia halal. Kemudian dia tuh pakai soda, pakai sirup. Nah, bisa jadi halal, cuman permasalahannya adalah di namanya dan dia itu klaim halal seperti itu. Iya. Untuk soju itu. Baik, saya setiap sama halal corner suka pusing. Ini halal tapi haram, ini haram tapi halal. Begitu Mbak. Iya, iya membingungkan ya. Tapi semua itu gini, balik lagi untuk preventif ke kita ya. Maksudnya ke MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia yang bagaimanapun memang wewenang sertifikasi halal sekarang beralih ke BPJPH, MUI kan masih tetap berperan dan memang dari dulu dari MUI. Kemudian juga udah melihat bakal banyak tren seperti itu, juga sudah merumuskan sebuah fatwa tentang standarisasi namanya seperti itu. Baik. Jadi Nah, kalau apakah kelihatannya pusing, ada yang halal tapi haram, haram tapi halal, ya kita balikin lagi. Pertama gampang dari bahan-bahannya dulu. Kemudian sekarang kita tahu jebakan minuman zero alkohol, berarti yang kedua dari namanya gimana. Kayak gitu. baik. Dari kalau namanya bagus, lihat dulu komposisinya seperti apa. Namanya tidak bagus, lihat dulu komposisinya seperti apa. Begitu ya Mbak ya? Iya, jadi kayak double cross check. Kalau mau bingung lagi, bir peletak, Mbak. Nah, ini dia. Ini kan padahal yang digemari oleh masyarakat, apalagi minuman tradisional Mbak ya. Dari namanya kan orang-orang bir peletok, Wah. Kayaknya udah langsung, wah bahaya nih, mabuk-mabukan nih, begitu ya Mbak ya? Iya, karena ada kata-kata birnya di situ. Cuman emang lagi pandemi mungkin banyak juga ya, maksudnya yang mengonsumsi bir peletok ya.
Karena Iya. kan sebenarnya dia minuman khasiat atau yang semacam rempah-rempah gitu. Ya Mhm. gimana? Kan data bingung. Perlu kayak MUI lagi kah bir peletok ini, Mbak? Jadi kalau bir peletok itu sebenarnya begini Mbak Ulfi sama rekan-rekan data. Bir peletok itu kan apa ya? Dia itu kan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita lah. Iya. Dari zaman penjajahan Belanda gitu. Nah, untuk kasus bir peletok oleh MUI masuk ke dalam pengecualian. Karena bir peletok itu sudah ada dari dahulu banget, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada sebelum ada MUI. Sudah ada bir peletok. Mungkin Mbak Ulfi juga belum lahir pastilah. Belum. Iya. Udah ratusan tahun ya, udah ratusan tahun yang lalu sudah ada bir peletok dan sudah dikenal luas. Jadi bir peletok itu kan dari Betawi ya, orang yang Semarang tahu, orang di Jayapura tahu, orang di Kalimantan tahu kalau bir peletok itu dari Betawi minuman tradisional seperti itu. Makanya masuk ke pengecualian yang mana ketika bahan-bahannya memang sudah diaudit halal, boleh mendapatkan sertifikasi halal dengan menggunakan nama bir peletok. Itu satu minuman itu. Kemudian kalau contoh lain itu, ya kita mampir ke makanan ya, ada gitu, ada bakso, ada bakwan. Nih jangan-jangan tadi makan bakwan nih sarapan. Mhm. Nah, mbak ini tuh kalau rekan-rekan dokter mungkin ada yang Chinese ya, ngerti bahasa Mandarin atau Cina Hokkien itu artinya daging giling babi. Mbak itu Dari ya depannya ya. penamaan. Bakwan, Kok batagor, kelihatannya? bakso, Iya, bakmo. bakmo. Mungkin rekan-rekan dokter jadi bingung ya. Tadi katanya menggunakan nama binatang haram nggak boleh, menggunakan nama minuman haram nggak boleh. Lah kok ada bir peletok? Terus kita pasti ada lah bakso yang udah sertifikasi halal, udah banyak. Nah itu dia masuk ke pengecualian karena bakso apa segala macam itu udah ada juga dari dulu dan udah maksudnya itu masuk ke urf, yaitu tradisi masyarakat yang sudah memaklumi itu ada dan memang kita tidak menggunakan dari dulu juga bakso kan nggak ada ya, maksudnya Iya. mayoritas gitu ada sih mungkin pakai babi, cuman mayoritas yang dijual ke masyarakat itu bakso ya bakso sapi seperti itu. Kayaknya kadang sudah dikenal luas dan sudah ada dari dulu banget gitu, itu masuk ke pengecualian seperti itu. Benar. Semoga nggak Baik. bingung kan. Kita makan dan minum yang pengecualian aja ya, berpeletok, bakso dan lain sebagainya ya. Iya, pokoknya ya yang sudah jelas halal, mau dari BPJPH yang sekarang atau MUI, atau kita bikin sendiri juga bahan-bahannya yang udah halal. Silahkan konsumsi. Baik. Kalaupun berpeletok masih dipermasalahkan bisa didemo orang sama orang Betawi ya. Iya, baik. Nah, ini apakah juga menjadi tugas yang banyak juga bagi MUI, bahkan banyak minuman-minuman yang jebakannya non alkohol tapi haram, tapi namanya aneh-aneh tapi halal. Nah, tugas dari MUI apakah semakin berat juga ini, Mbak? Mungkin sekarang juga udah bukan MUI lagi ya Mbak Ulfi ya. Sekarang kan wewenang sertifikasi halal itu kan sudah beralih ke BPJPH, yaitu di bawah Kemenak. Ya kalau MUI-nya sih mungkin dari fatwanya, yang mengeluarkan fatwa atau ketetapan halal masih dari MUI. Kemudian juga MUI juga bertugas sebagai LPH, yaitu lembaga pemeriksa halal. Nah untuk tugas dari apa namanya? Tugas dari BPJPH itu berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014, memang sekarang ini yang dulunya sertifikasi halal voluntary atau sukarela sekarang menjadi mandatori, yaitu wajib. Nah, kita ya tinggal menunggu aja kinerjanya dari pemerintah gimana nih. Untuk produk-produk itu memang ya gimana ya, kan nggak bisa nih langsung semuanya gitu. Memang ada prioritas dulu, yaitu makanan dulu, minuman, kemudian yang skala besar dulu, baru menengah, kemudian kecil, mikro. Nah, itu juga nanti pedagang-pedagang UKM seperti itu yang kecil-kecil, yang pedagang kaki lima juga nanti akan disertifikasi halal. Pastinya saat itu sudah menjadi mandatori, kemudian ada tugas timeline, ada schedule juga ya dari BPJH, itu pasti juga akan ada sosialisasi dari BPJPH. Cuman karena Indonesia ini luas banget, ya kita menunggu waktu sambil kita mendukung lah program halal dari pemerintah.
Mhm. Seperti itu. Baik. Nah, kalau dalam industri makanan dan minuman tentu ada contek-mencontek ya, dan tidak terlepas dari ini nilainya ekonomis banget, kalau dijual pasti laku banget dengan ada embel-embelnya dan sebagainya. Bagaimana nih Mbak Sela? Bagaimana jadi resellernya atau jadi gimana nih? Enggak, maksudnya kan pasti kan kalau kayaknya produk itu Oh apa iya, iya. namanya laku nih. Sedangkan dalam industri ada ya TM, amati, tiru dan modifikasi tentunya dengan Iya. nama-nama yang istilahnya bisa menjual begitu Mbak, mendatangkan uang juga, income juga. Nah kan, tapi dalam sisi lain juga harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, saya rasa juga soju halal, kemudian coffee beer halal itu mereka juga udah mulai sebenarnya mereka itu lagi ATM. Mereka juga amati tiru modifikasi gitu. Cuman mungkin barangkali dari pengusahanya itu belum aware ya masalah halal ini, apalagi memang eh, gimana ya? Usaha itu kan banyak banget, Indonesia itu juga luas, jadi mungkin sosialisasinya juga kurang. Ya alhamdulillah ada Radio Dakta juga yang ikut apa ya menginformasikan informasi halal awareness seperti itu. Kalau dari pengusaha sih saya yakin juga pasti akan mengikuti gitu. Pertama ngikutin trennya seperti apa. Nah, ketika sudah ada peraturan di situ dari BPJPH atau Kemenak yang mewajibkan, mau nggak mau akan mengikuti, Mbak. Karena cuma Mhm. ada dua pilihan. Pertama, sertifikasi halal, atau kedua, menyatakan bahwa produknya non halal. Mhm. Kalau mereka menyatakan non halal kan juga nggak mungkin karena produknya halal. Ya opsinya adalah mengganti nama seperti itu. Tapi kalau emang produknya memang haram, berarti harus juga mencantumkan keterangan gitu bahwa ini produk ini non halal. Mungkin ada babinya atau ada khamernya seperti itu. Jadi ya itu kembali lagi ke pengusahanya lagi. Dan ini lagi-lagi, Masya Allah ya, ini kita diuntungkan lah. Kita sebagai konsumen diuntungkan sekali ya. Karena Iya. ada kejelasan halalnya gitu. Mhm. Baik. Mbak Sela, ini ada rekan dakta bergabung melalui Instagram. Kalaupun zero beneran itu membangkitkan hasrat orang untuk mencoba dikit demi sedikit yang di atas 0% hanya untuk pancingan saja nih Mbak Sela, silakan. Ya bisa jadi karena apa ya kan ada hadisnya barang siapa mengikuti suatu kaum akan seperti kaum itu. Kemudian non Muslim itu ya Nasrani Yahudi itu nggak akan ridho sampai kita mengikuti mereka sampai mereka masuk ke lubang biawak. Jadi kalau kita lihat dari Gozul Fikrinya di sini, kemudian ada juga mungkin ya apa ya namanya kegiatan-kegiatan misionaris, kemudian kegiatan-kegiatan Zionis yang memang mereka ingin merusak Islam, saya rasa itu juga bisa jadi benar juga gitu. Karena mereka juga senang gitu kalau kitanya lama-lama apa namanya kita lama-lama meninggalkan ajaran Islam kan memang pelan-pelan, kayak nggak Mhm. kerasa gitu lah. Lama-lama kok udah zero alkohol, lama-lama kok udah gini, lama-lama kok kemasannya mirip-mirip minuman khamar gitu. Mungkin ini juga nggak tahu propaganda apa emang natural seperti itu, ya kita perlu waspada aja juga Mbak Ulfi. Mhm. Baik, jadi kita dari kita sendiri harus lebih selektif lagi untuk memilih begitu Mbak ya. Iya, Tapi kita kalau kita dengan adanya halal awareness ini jadi ya kita jadi makin tahu kita oh ini kayaknya jangan-jangan sesuatu nih. Kita nggak usah ikut-ikut lah mengonsumsi minuman-minuman seperti itu. ya. Mbak, tapi sebenarnya sudah ada belum Mbak sosialisasi dari lembaga tertentu terkait dengan eh, penamaan nama, lalu juga bahan-bahan yang memang harus digunakan ketika itu menjadi barang ataupun menjadi apa ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau dari MUI sendiri kan juga memiliki sosmed ya, ada sosmed, kemudian ada website. Saya juga baca gitu ada apa namanya penjelasan artikel tentang itu gitu. Cuman mungkin karena halal itu kompleks banget ya, nggak cuman penamaan. Ya mungkin Hmm. nggak repetition ya ke masyarakat itu kurang gitu. Kemudian kalau dari Halal Corner juga beberapa kali kita membuat konten seperti itu ya tentang penamaan minuman-minuman apa yang lagi ngetren kita terus berusaha sounding ke masyarakat seperti itu. Kemudian juga pasti dari Radio Data melalui acara ini kan juga masyarakat jadi aware. Nah, kalau dari apa namanya? Dari tim saya kurang paham ya karena BPJPH itu baru ya. Kalau BPJPH saya
tidak mempunyai data valid. Tapi kalau dari tim auditor dari LPPOM MUI gitu, pasti akan merekomendasikan ke siapa namanya perusahaan gitu loh. Misalkan yang kita tahu lah root beer gitu. Oh ini nggak bisa gitu. Akhirnya mereka diberikan masukan bagaimana kalau ganti nama dan akhirnya mau. Nah itu kan juga termasuk salah satu sosialisasi seperti itu. Teman ya itu Dan mungkin karena halal itu banyak banget ya. Ini baru ngomongin berapa persennya. Jadi mungkin kayak agak-agak mungkin belum sampai ngeh banget gitu masyarakat. Baik, Mbak Adela, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami pun juga mengundang rekan Dakta ingin berkomentar juga melalui Instagram kami di @radiodakta dan di @komunitas halal corner, atau bisa telepon di 021-881-6363 dan WhatsApp 0815-11-107-107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Umi, Abi segera kena akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak tak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi hubungi 021-880-7426 atau 880-7427 melalui WA 0815-11-107-107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Oase Iman. Ustaz, boleh nggak main domino? Untuk mengisi ruang biasanya 17 Agustus. Ini rekaman ini bahaya. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Alasannya dua. Pertama, melalaikan sholat. Orang kalau sudah suruh main catur, hayya 'alas shalah, sekamat. Yang kedua, menghilangkan waktu berhari-hari. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Olahraga, lari oke, lempar lempeng oke, renang oke, tapi menung sampai 3 jam. Itu bahwa ketua persatuan catur marah sama saya, terserah. Tapi saya tak setuju. Menghabiskan waktu. Banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Memikirkan bagaimana politik, memikirkan bagaimana anak. Ini yang dipikirkan bagaimana pion-pion ini bisa selamat. Ketangkasan banyak ketangkasan yang lain. Outbound itu ketangkasan. Lomba tembak menembak itu ketangkasan. Ini tentang masalah. Maka dikiaskan kemari. Tapi kan tak disebut tadi domino. Dadu dengan catur sifatnya permainan. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Ustaz jujur saja, memang Ustaz tak pernah main domino. Pernah. Saya punya piagam pemain domino terbang. Ada saya. Saya di pondok pesantren, sekolah, kami dipaksa untuk serius belajar. Jadi saya selalu diuntungkan oleh keadaan.
Jadi kalau dikatakan Ustadz itu baik, tak pernah terjerumus pada dosa, tidak baik-baik betul. Keadaan dimasukkan ke pesantren. Habis itu di Mesir tak sempat untuk main-main begini. Karena mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz. Tak lulus 3 mata kuliah, kurang beasiswa 25%. Tak lulus 4 mata kuliah, 2 tahun tak naik, putus beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik, DO. Kalau sudah DO diusir dari asrama, beasiswa putus, tak dikasih tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siang. Beda dengan anak-anak yang kos-kosan sekarang, santai, nyantai. Saya tengok di kantin. Saya tanya semester berapa? 14. Kami tak begitu. Kami memang harus. Oase Iman. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan 1 langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talk show Dakta Pagi bersama Halal Corner dengan tema jebakan minuman zero alkohol bersama Divisi Media dan News Halal Corner Mbak Sela Ayuwijaya. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 0218816363 atau bisa live di Instagram kami di @radiodakta dan di @komunitas Halal Corner. Ini ada rekan melalui Instagram Mbak Sela, ada rekan Cevi Alija Bandung. Bintang itu zero termasuk nggak ya? Silakan. Maksudnya brand ya? Merek itu ya? Brand itu. Ya, itu juga termasuk. Dulu sempat mengajukan sertifikasi halal juga. Nah, itu tadi. Karena namanya tetap menggunakan bir, kemasannya juga sama seperti itu. Lalu masih dalam satu perusahaan juga, maksudnya saya wallahu alam ya untuk pabriknya, diproduksinya terpisah atau enggak, ya akhirnya memang tidak mendapatkan sertifikasi halal. Tapi dari MUI juga menyatakan bahwa untuk bahan-bahannya bisa jadi memang tidak haram seperti itu. Cuman karena menggunakan nama bir dan dia produk turunan dari perusahaan Khamar, tidak akan disertifikasi seperti itu. Makanya kalau kita lihat prinsip halal haram dari Yusuf Qaradawi itu kan, menyiasati dengan yang haram itu termasuk haram. Menyiasati yang haram, karena zero alkohol itu kan menyiasati ya. Sebenarnya dia haram, tapi disiasati gimana? Oh, zero alkohol. Sebenarnya dia haram juga. Kalau kita belajar dari Yusuf Qaradawi seperti itu. Nah, dampaknya ya, saya pernah lihat ya. Waktu itu lagi ke pemancingan bersama keluarga. Kalau di pemancingan itu kan memang tidak bisa diawasi oleh stafnya banget ya, karena kan tempatnya cukup luas gitu. Ya memang ada sebuah keluarga yang bapaknya itu memberikan anaknya yang zero. Jadi gimana? Mungkin karena orang tuanya, ya mungkin non-muslim ya, orang tuanya suka, kemudian karena, oh ini anak kok, saya kasih yang zero. Saya juga melongo gitu lihat. Nah itu dampaknya barangkali seperti itu ya. Makanya kalau dulu MUI kan juga pernah ada tuh permen, saya pernah baca ya di websitenya MUI itu permen yang jelly yang berbentuk ular. Itu kan juga toing gitu kan, lucu ya. Kayak bentuknya merek ular Yupi gitu kan. ya.
seperti itu gitu. Mm-mm. Seperti merek Yupi tapi bukan Yupi sepertinya. Kemudian mencoba sertifikasi halal, barangkali memang tidak apa ya, tidak menggunakan yang haram bahan-bahannya, tetapi karena bentuknya itu ular, kemudian kita tahu bahwa ular itu haram dan yang mengkonsumsi adalah anak-anak, dan ada langkah preventif dari MUI ketika bentuknya menyerupai, masuk ke 4 tadi ya, standarisasi fatwa halal, bentuk menyerupai yang haram itu tidak akan disertifikasi, meskipun juga tidak dibilang haram seperti itu, karena ketika anak-anak terbiasa, aku dulu pernah kok makan permen bentuk ular gitu, ntar besarnya kayaknya nggak apa-apa ya makan ular, dulu makan ular, tapi Iya. permen gitu, jadi itu sebuah langkah preventif dari MUI. Mhm. Baik. Nah, ini kan yang nol alkohol sudah masuk ke minimarket ataupun ke warung-warung. Bagaimana ini Mbak Sela? Iya, itu juga apa ya? Saya bilang itu udah holistik ya. Itu harus ada peran dari pemerintah juga untuk memisahkan. Saya kemarin waktu ke sebuah minimarket juga kaget. Kok yang zero alkohol dicampur ke susu? Waktu itu memang nggak pengen ngobrol sama staffnya karena terburu-buru ya. Jadi cuman madek gitu, ya Allah ini kok zero alkohol dicampur ke susu, apa emang sengaja biar kelihatannya ya emang nggak ada alkoholnya. Cuman kan zero alkohol ini maksudnya apa mau membiasakan ke masyarakat bahwa ini zero alkohol. Kenapa disebelahin sama susu? Saya juga cuman karena keburu-buru juga nggak pengen nanya, nggak pengen negor atau apa. Cuman ya itu di minimarket kemudian di warung-warung itu ya harusnya sebaiknya dipisah ya, karena pemerintah juga apa ya namanya, orang jualan itu kan boleh ya Mbak. Iya. Cuman kalau untuk pemisahan itu harusnya ada ya, ada gitu harus dipisah. Kemudian yang beneran minuman yang halal, dan kalau memang dia mengandung babi harusnya juga dipisah. Karena dulu saya juga sempat kerja di perusahaan retail seperti itu. Itu ada harusnya dipisah. Cuman kok sekarang kok sepertinya apa gara-gara mungkin dia zero seperti itu. Nah ini makanya tadi pelan-pelan nih kita dibikin nggak masalah, tapi halo teman-teman rekan-rekan Dakta, ini masalah. Kita harus waspada ya, Masya Allah. Baik. Nah, tentu juga harus waspada juga terhadap apalagi kan kalau kita rasanya sangat menarik ya kemasan dari minuman tersebut, Mbak Sela ya. Iya. Untuk kemasannya memang menarik ya, apalagi minuman-minuman kekinian itu kan orang sekarang udah banyak lulusan desain atau dia menyukai skills desain, itu kan banyak sekali desainer-desainer yang bisa meng-create minuman dari segi botolnya, kemudian juga kemasannya. Namun alhamdulillah yang sudah ada apa namanya peraturannya dari fatwa MUI, kemudian juga nah ini ada sinergi ya antara BPJPH, MUI juga BSN, Badan Standar Nasional, kemudian merumuskan Standar Nasional Indonesia waktu 2021 lalu, ada beberapa poin, salah satunya kemasan. Untuk Standar Nasional Produk Halal itu nomor 99004 ya, itu ada beberapa kriteria. Pertama, tidak boleh menggunakan di namanya itu kemasan produk akhir tidak boleh menggunakan nama babi dan anjing. Kemudian tidak boleh ada gambar yang mohon maaf tidak pantas gitu. Bisa diartikan sendiri tidak pantas apa. Kemudian juga tidak boleh ada gambar anjing dan babi. Seperti itu, karena kalau anjing dan babi itu kan kalau dari Quran kan jelas babi itu haram. Kemudian juga kalau kita kan menganut mazhab Syafi'i ya, kalau anjing itu najis segala macam. Jadi itu yang strict banget seperti itu. Yang sudah ada peraturannya dari SNI-nya, yang sudah ada peraturan dikeluarkan di SNI sebagai acuan. Meskipun hanya gambar saja di kemasan tuh juga tidak boleh, Mbak ya? Iya, karena itu kan akan membiasakan apa ya? Kita akan terbiasa yang haram gitu loh. Jadi dari langkah preventifnya seperti itu nggak boleh gitu. Kalau gambarnya beruang boleh Mbak? Nah, oh iya ada lagi pengecualian. iklan naga. Nah ini ya, rekan-rekan Dakta mungkin bingung ya. Kalau anjing dan babi itu kan udah saklek banget ya kalau kita ya, udah pasti haram gitu. Nah, ada gambar-gambar yang masuk ke acuan itu diperbolehkan karena kita tidak melazimkan itu untuk dimakan. Kemudian juga memang rata-rata berulang juga kadang-kadang gambarnya lucu gitu kayak teddy bear. Nah, ada beberapa kriteria yang dibolehkan itu beruang, kemudian
burung Garuda. Ada lagi yang badak, itu boleh. Kan ada kan yang badak. Ada. Sama roti buaya. Bentuknya Iya. harusnya kan tadi bentuk nggak boleh bentuk binatang yang haram kan. Iya. Buaya kan emang nggak boleh karena binatang buas. Nah, Mungkin itu pengecualian roti buaya juga. itu boleh. Kenapa? Nanti itu pengecualian juga roti buaya nanti di demo lagi orang Betawi ya. Iya, masuk ke pengecualian. Juga apa namanya? Roti buaya itu kan juga tradisi ya, orf ya. Kalau ada acara Betawi gitu, ada roti buaya nikahan atau apa, ada roti buaya. Seperti itu. Masuk ke pengecualian. Baik. Nah, Mbak, tentunya kan kalau nih bekas kemasan. Nah, botol-botol bir kan juga kadangkala kan banyak yang tidak dimusnahkan, ada juga yang dibiarkan saja. Nah, ini kan juga dimanfaatkan oleh orang jual minuman di bekas botol bir ini bagaimana, Mbak? Boleh kah? Kalau untuk nah ini, kemarin saya coba klarifikasi ya ke teman beliau ini salah satu auditor ya. Maksudnya auditor halal. Saya menanyakan masalah kemasan itu. Kalau dari MUI itu yang nggak boleh banget itu dari profil sensoris, yaitu warna, rasa, aroma. Makanya kadang-kadang perusahaan itu ada tes organoleptik, Mbak. Jadi emang dicium, kemudian dirasain, bener-bener dicicip gitu. Kalau nggak ada yang haram sih nggak apa-apa, tapi kalau ada yang haram juga kasihan juga ya. Tapi itu memang ada tesnya. Untuk benar-benar memastikan validasinya seperti apa gitu. Kemudian untuk kemasan botol ini dia itu masuknya ke najis ya, najis. Saya kurang tahu najis, pokoknya yang najis gitu kan. Sebenarnya kalau ketika dilakukan pencucian dan dipastikan tidak ada aroma, kemudian bersih seperti itu, dari botolnya sendiri sih dia nggak masuk ke titik kritis karena botolnya itu kan rata-rata botol kaca seperti itu. Namun ada juga yang mempermasalahkan termasuk halal corner karena kita melihat ini orang kadang-kadang apa ya namanya nggak kayak kejebak. Kok bentuknya gitu tapi namanya bukan bir kok gitu, tapi kok bentuknya gitu. Nah ini dari pihak halal corner pernah membuat sebuah makalah yang ditujukan kepada MUI mengenai masalah kemasan karena memang untuk kemasan itu belum diatur dari yang seperti saya jelaskan tadi kan kemasan baru nama, kemudian gambarnya tidak boleh gambar binatang dan gambar yang tidak pantas seperti itu kan. Untuk ini belum masuk ke peraturan seperti itu. Makanya ketika dijual lagi rata-rata juga jarang ya, alhamdulillah kalau misalkan yang sudah sertifikasi halal menggunakan yang bekas itu saya rasa nggak ada gitu, rata-rata botol baru gitu. Kemudian yang menjadi permasalahan ya kita sendiri, kita isi sendiri gitu loh. Kan ya mohon maaf mungkin yang ada masyarakat pengumpul ya, bahasanya mengumpulkan botol-botol itu kan Mbak, kemudian dijual lagi ke pengumpul. Ya, itu ada juga yang memanfaatkannya jadi kayak buat minyak atau kecap atau apa gitu kan. Itu sebenarnya ada hadisnya dari Rasulullah. Kalau ada botol yang bekas wadah arak itu, kalau kita nggak punya wadah lain gitu, itu boleh Mbak, selama sudah dibersihkan. Nah permasalahannya, apa iya nggak punya? Apa dia tempat lain ya? Darurat banget nggak ada botol lain gitu. Ya Masya Allah ya, perkembangan industri itu kan plastik juga murah, terjangkau gitu. Kitanya sendiri sih, sebenarnya kita bisa kok bismillah ya mengeluarkan dana lebih supaya tidak sampai menggunakan botol bekas miras seperti itu. Baik, kalaupun untuk darurat diperbolehkan, tapi kalau masih ada yang lain tidak diperbolehkan, begitu Mbak ya? Betul. Nah, sekarang kita ngomongin ke pengusaha. Mereka kan punya budget ya. Sampai bisa buat usaha itu kan punya budget gitu. Kita ya apa iya sih pakai botol bekas miras seperti itu. Saya rasa itu nggak masuk darurat, Mbak. Kalau darurat memang boleh. Tapi kalau namanya perusahaan kan sebenarnya dia punya budget untuk membeli produk botol yang baru, seperti bukan yang bekas. Jadi menurut saya sudah nggak darurat lagi untuk perusahaan. Nah makanya kalau yang pengumpul atau ya mohon maaf yang masih kurang mampu itu diperbolehkan. Tapi ya semoga lah kita Allah mudahkan rezekinya ya untuk
Mm-mm. bisa memiliki yang lebih pantas gitu, misalnya botol plastik untuk kecap atau apa. Mhm. Baik. Nah, kalau botol-botol bekas bir ini haruskah dimusnahkan begitu, Mbak? Saya tidak memiliki informasi yang valid tentang itu, Mbak. Mhm. Karena takut salah menjawab. Kalau untuk dimusnahkan apa enggak. Tapi ada beberapa pernah bukan dari MUI atau pemerintah ya, untuk dari Mhm. beberapa ustadz sendiri pernah mendengarkan kajian itu baiknya dimusnahkan. Karena takut disalahgunakan. Seperti itu. Ya itu tadi, Mhm. yang kurang mampu memakainya itu kan jadi kasihan seperti itu. Jadi lebih baik dimusnahkan. Teman, dari peraturan pemerintah saya belum ada info validnya. Mhm. Baik, Mbak, dari dulu kan dari Kemendak juga ada peraturan minol, Mbak ya, minuman non alkohol ya. Nah, sampai saat ini kalau dari Halal Corner melihat pengimplementasiannya bagaimana, Mbak? Dari Kemenak ya? Kemendak dulu kan pernah ada, Mbak ya? Oh, Kemendak, heeh. Mhm. Bagaimana kalau melihat aplikasi pengaplikasiannya dan mungkin sinergi dengan Kemenak dan juga dari LPPOM MUI ini? Kalau kita balik lagi ya, orang berjualan minol gitu kan, itu sah-sah aja gitu. Tapi ya gini, Mhm. ketika produk ada peraturan nih, undang-undang jaminan produk halal, yang mana kita mayoritas 80% yang muslim, alhamdulillah ya. Itu kita di sini berdasarkan undang-undang kita berhak untuk menjalankan ibadah kita kan, dan mengonsumsi yang halal itu kan ibadah sebenarnya. Nah, di sini ada peran pemerintah juga, kita setuju untuk mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang halal. Namun, untuk produk yang seperti minol itu kan berarti khamar, berarti haram, harus mencantumkan bahwa dia itu non halal. Paling seperti itu aja, karena gimana pun kan di Indonesia ini kan nggak cuma muslim ya, ada masyarakat lain seperti ya mungkin Chinese yang non muslim Nasrani seperti itu kan, mereka melazimkan mengonsumsi minol seperti itu, dan ada kebutuhan mereka untuk mengonsumsi minol karena preferensi mereka. Nah, kita kan mengharamkan, makanya kalau itu juga sudah masuk ke kebebasan mereka juga sebagai non muslim gitu kan, untuk mengonsumsi yang mereka juga nggak, maksudnya dalam agama mereka kan mereka tidak diharamkan seperti kan. Itu yang penting adalah adanya kejelasan halalnya di situ, Mbak. Nah, dari undang-undang jaminan produk halal, kita yang penting adalah kalau memang dia halal ya halal, kalau memang dia haram atau minol seperti itu, yes, monggo aja, cuma harus melabelkan apa nih, mengandung babi, akah, atau mengandung alkohol. Jadi kita sebagai muslim, ya kita jadi fair gitu loh dengan Mhm. masyarakat lain yang non muslim, karena kita kan dalam satu negara ya, ada beberapa, kita juga apa ya namanya, bersosialisasi dengan mereka, jadi itu fair seperti itu. Mhm. Baik. Nah, tentunya apa namanya bisa tidak mengerem menjamurnya minuman-minuman yang seperti ini, Mbak, jebakannya? Mengerem, Mhm. Atau membatasi? kalau membatasi, saya kira mungkin kalau dari pemerintah itu biasanya 21 plus ya, paling dari Mhm. situ. Tapi ya paling kalau dari Halal Corner kita selalu sounding ya, yuk kita halal is my way, yuk kita pilih yang jelas halal aja. Jangan, apalagi kan sekarang, kemarin juga yang lagi ngetren juga Amer, anggur merah itu yang dicampur ke macam-macam gitu kan. Paling kita Mhm. dari situ soundingnya ke situ. Tapi kalau pembatasan dari pemerintah saya rasa ada, yaitu 21 plus seperti itu, dengan menunjukkan kalau misalkan di retail harus menunjukkan KTP-nya seperti itu. Cuman Mhm. karena gimana ya, karena itu memang produk yang juga dijual di Indonesia, karena ada orang yang juga mengonsumsi itu, jadi ya paling seperti itu. Kalau dari kita pribadi sih ya semoga ya enggak ya. Cuman ya itu tadi, kita kan hidup berdampingan dengan agama lain yang mana mereka itu dalam agama mereka tidak haram. Makanya mengapa ada yang menjualnya seperti itu? Kan kita juga tidak bisa memaksakan agama kita, apa ya, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Makanya kita juga tidak, kita saling menghormati, yang penting halal ya halal, tolong dihormati, kita juga menghormati mereka seperti itu. Kalau dari pemerintah ya itu tadi, karena bagaimanapun yang namanya haram itu ke dalam Islam pasti berlaku universal kan ya Mbak. Makanya kenapa kok sampai 21 plus? Karena memang itu sebenarnya tidak baik untuk dikonsumsi. Kalau Mhm. mau dipikir lagi seperti itu, sebenarnya halal itu kan ya ayuhan nas ya, wahai manusia makanlah yang halal lagi baik gitu, yang toyib. Itu nggak cuma Islam gitu.
sebenarnya itu seruannya Allah itu semua manusia gitu. Cuman karena mereka berkeyakinan lain ya kita tidak bisa memaksakan kehendak juga. Baik. Nah, seberapa kritiskah saat ini masyarakat terhadap pemilihan untuk makanan dan minuman yang zero alkohol, begitu Mbak Sela? Saya rasa Masya Allah. Apalagi yang masuk ke Halal Corner ya Mbak, karena kita kan menerima DM, nggak cuma dari Instagram, kemudian Facebook, YouTube, itu banyak banget yang menanyakan ke Halal Corner. Kadang-kadang kita juga tahu beritanya dari netizen gitu Mbak. Kok ada minuman ini ya? Kita juga baru ya. Kadang-kadang taunya juga dari netizen yang melaporkan, karena kan Indonesia ini luas ya. Kita mungkin ya kita Radio Dakta kan di Bekasi, ada nih dari Bali nih baru seperti ini, minuman kopi alkohol halal pertama katanya. Itu juga kita baru dapat screenshot gitu. Ya Allah, kita juga saya rasa kritis sekarang itu netizen. Alhamdulillah. Apalagi dengan banyak informasi tentang kajian-kajian Islam. Baik. Nah, baik. Mbak Sela, apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya rekan Dakta yang mendengarkan siaran kita khususnya dari Halal Corner, silakan terkait dengan tema kita pagi hari ini. Untuk kesimpulannya atau bagaimana, Mbak? Kesimpulannya silakan. Dan juga mungkin apa saran-saran dari Halal Corner? Oke, mungkin yang penting untuk disampaikan ke rekan-rekan Dakta itu, saya ingatnya yang surat Al-Maidah ayat 90 itu, janganlah kita mengonsumsi meminum khamar, kemudian digabung juga berjudi, kemudian berkorban untuk berhala itu, di terakhir ayatnya adalah supaya kamu beruntung. Jadi Allah itu kenapa sih kita nggak boleh minum khamar itu supaya kita beruntung. Saya pikir juga beruntung lah ya agama kita. Kita nggak minum khamar gitu kita bisa masuk surga karena badan kita bersih dari yang haram. Kemudian juga ketika kita tidak mengonsumsi yang khamar itu juga badan kita pertama kita bisa masuk surga, kedua badan kita juga sehat. Yang ketiga juga yang zero alkohol itu jebakan minuman zero alkohol juga. Ketika kita udah preventif ke diri, yang zero alkohol aja enggak gitu kan, apalagi yang udah bener-bener ada alkoholnya. Itu tadi, Masya Allah. Siapa sih yang nggak pengen jadi orang beruntung? Itu sih yang penting banget. Kemudian untuk saran ke rekan-rekan Dakta, untuk minuman zero alkohol, kalau ada yang klaim halal, lagi-lagi bahasanya klaim halal, misalkan dia mau khamar apapun, mau wine, champagne, apapun, dia bilang zero alkohol, itu pasti nggak bisa. Karena itu tasyabuh. Tasyabuh mungkin harus ada kajian baru atau talk show lain ya Mbak, untuk bahas tasyabuh gitu. Tasyabuh itu kan menyerupai kaum lain gitu. Yang mana kalau kita diserupakan, mau nggak diserupakan sama Nasrani Yahudi? Nggak mau lah, mereka masuk neraka gitu kan. Mereka diazab sama Allah seperti itu nggak mau. Itu satu. Yang kedua, yang penting setelah kita tahu dari namanya zero alkohol, kita udah aware, kemudian kita lihat bahan-bahannya. Kalau misalkan oke lah dia klaim soju halal, kelihatannya nih isinya air gitu, sparkling water, kita nggak tahu ya dia beneran halal atau enggak, karena yang namanya titik kritis halal pusing rumit. Oke, dia nggak pakai yang alkohol nih, tapi dia pakai flavor. Flavor itu ada yang dari binatang, ada dari nabati, ada dari sintetis. Rekan Dakta pikirkan sendiri. Tambah pusing lagi ya. Iya. Dari satu komposisi bahan itu ada titik kritisnya ya. Kita mending yang udah jelas halal MUI atau BPJPH, insya Allah aman. Aman, insya Allah. Dan kita tetap waspada dan juga tetap ini ya. Mbak Sela, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Terima kasih kembali Mbak Ulfi dan Dakta, juga rekan-rekan Dakta semua. Sukses selalu, semoga tidak tambah pusing lagi setelah talk show kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.